Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam anak-anak semuanya. Tetap selalu jaga kesehatan. Ingat, selalu rajin cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, dan tidak berkerumun di luar ruangan. Kita lanjutkan untuk materi hari ini anak-anakku. Seperti yang Pak Bobi kirimkan kemarin, kita sudah mempelajari ungkapan, kita sudah mempelajari tentang cara berterima kasih, tentang bilangan, ratusan, puluhan, dan satuan. Hari ini kita akan melanjutkan materi di kerukunan di rumah, sama seperti yang kemarin, tapi materi hari ini berhubungan dengan Pancasila. Ya. Perhatikan tulisan yang muncul di layar kalian. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Ya, bukunya sudah keluar anak-anak. Ya, warnanya biru. Terus di sampulnya ada gambarnya. Gambarnya ada gambar burung Garuda. Ya, burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Ya, ingat, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Jadi lambang negara Indonesia itu bukan gambar yang lain, melainkan hanya satu, yaitu Garuda Pancasila. Burung Garuda itu besar dan gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Ya, lihatlah perisainya. Akan Pak Bobi perlihatkan kalian perisainya. Di sini Pak Bobi lingkari. Ya, sudah terlihat ya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Itu ada 5 gambarnya. Ada gambar bintang, ada gambar pohon beringin, ada gambar rantai, ada gambar padikan kapas, ada gambar kepala banteng. Pancasila adalah dasar negara kita, ya. Perlu kalian tahu, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Jadi jika ditanya apa dasar negara Indonesia, dasar negaranya adalah Pancasila. Kita lanjutkan. Sekarang bacalah teks Pancasila berikut. Anak-anak nanti menirukan Pak Bobi. Pak Bobi akan membaca teks Pancasila dan anak-anak menirukan setelahnya. Seperti di waktu hari Senin saat upacara, seperti itu ketentuannya ya anak-anak. Sudah mulai? Sudah siap? Kita mulai ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus sekali anak-anak. Kalian harus menirukan. Jadi setelah Pak Bobi mengucapkan, kalian menirukan seperti yang kita lakukan pada hari Senin. Dan untuk anak-anak kelas 2, sila-sila dalam Pancasila ini kita wajib hafal. Bukan kita hanya bisa membacanya saja, tetapi kita wajib hafal. Ya. Jadi jika ada dari anak-anak yang belum hafal dari kelima sila ini, mohon untuk dihafalkan. Ya, kita lanjutkan. Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol seperti yang ada di perisai burung Garuda tadi. Perhatikan simbol sila-sila pada Pancasila berikut ini. Ya. Yang pertama ada gambar apa anak-anak? Ada gambar bintang. Bintang ini adalah simbol sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada gambar rantai, yaitu simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ada
gambar pohon beringin, yaitu simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu yang keempat ada gambar kepala banteng, yaitu simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang terakhir ada gambar padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima gambar ini ada gambar bintang, padi dan kapas, ada kepala banteng, ada pohon beringin. Itu wajib kalian tahu dan wajib kalian hafal. Jadi kalian harus hafal sila pertama simbolnya atau gambarnya apa, sila kedua simbolnya atau gambarnya apa, sila ketiga, keempat, dan kelima gambarnya atau simbolnya apa. Kalian wajib hafal. Jadi setelah ini, nanti setelah video ini selesai, kalian harus menghafalkan. Jika nanti kalian belum hafal, diulang-ulang dalam melihat video ini. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Pancasila adalah dasar negara kita. Seperti tadi yang sudah Pak Bobi ucapkan di depan, bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Menurut pendapatmu, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini? Ya, Pak Bobi akan tunjukkan satu persatu. Yang pertama, gambar sedang melaksanakan sholat berjamaah. Kalau sedang sholat berjamaah ini berarti agamanya apa ya? Agamanya apa? Ya, agamanya Islam. Yang kedua, gambar sedang melaksanakan doa bersama sebelum melaksanakan atau melakukan makan bersama. Yang ketiga, melaksanakan ibadah ke gereja. Ke gereja itu berarti agamanya apa, anak-anak? Siapa yang tahu? Oh iya, betul sekali. Agamanya Kristen atau Katolik. Orang yang beragama Kristen atau Katolik melaksanakan ibadah di gereja. Lalu yang ketiga, itu ada orang yang sedang beribadah di mana ya, kalau ada yang tahu? Iya, betul sekali, di pura. Di pura berarti agamanya apa ya kalau di pura? Kalau di pura agamanya Hindu. Orang atau umat beragama Hindu itu melaksanakan ibadah di pura. Lalu yang gambar kelima, ada orang sedang melaksanakan ibadah atau umat melaksanakan ibadah di wihara. Agamanya apa? Orang yang melaksanakan ibadah di wihara. Ada yang tahu? Oh iya, betul sekali. Agamanya Buddha. Ya. Orang yang beragama Buddha melaksanakan ibadah di wihara. Dan yang gambar terakhir, ada orang sedang bakar-bakar. Apa itu? Orang sedang membakar dupa. Orang bakar dupa itu melaksanakan ibadah di mana, anak-anak? Ya, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Orang yang sedang membakar dupa itu melaksanakan ibadah di kelenteng. Agamanya apa kalau begitu? Agamanya Konghucu. Ya, agamanya Konghucu. Jadi orang yang beragama Konghucu itu melaksanakan ibadah di kelenteng. Kita lanjutkan. Pak Bobi mau bertanya pada kalian, apakah kamu selalu beribadah bersama keluargamu? Yuk kalian jawab. Jika kalian tidak pernah melakukan ibadah bersama keluargamu, mulai hari ini ajaklah orang tuamu untuk beribadah bersamamu. Jadi kalian ada yang membimbing dan mengajari dalam beribadah. Lalu untuk tugas kalian, ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Ya, ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Nanti cerita lisan ini kalian rekam, kalian kirimkan di grup kelas 2.
ya. Jadi ceritakan secara lisan, tidak usah panjang-panjang ceritanya, ya. Ceritakan secara lisan pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Nanti minta bimbingan orang tua dalam menceritakan kegiatan beribadah bersama keluarga ini. Jadi nanti ini tugas kalian dikirimkan ke grup kelas 2. Sudah paham ya? Lalu Pak Bobi lanjutkan. Ya, kita sudah mempelajari ungkapan. Kemarin kita sudah mempelajari ungkapan. Nah, setelah kita sudah mempelajari ungkapan, sekarang Pak Bobi akan membacakan bacaan dialog di bawah ini, dan kalian harus tahu mana yang dinamakan ungkapan. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan atau dialog berikut ini. Pak Bobi akan bacakan ya. Di situ ada Udin dan Mutiara. Udin: buku kakak banyak sekali. Mutiara menjawab, kakak memang senang membaca buku. Lalu Udin bertanya lagi, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara menjawab, ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin menjawab lagi, ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara pun menjawab lagi, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya? Terima kasih ya kak, saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama dek. Nah seperti itu. Itu contoh dari percakapan. Anak-anak bisa membacanya. Kalau anak-anak masih membacanya belum lancar, bisa dibantu oleh orang tua. Dan yuk kita cari mana yang termasuk ungkapan. Yuk kita cari. Sudah ketemu belum? Yang pertama yang mana? Ya betul sekali, kutu buku. Kutu buku itu adalah ungkapan yang artinya apa? Artinya apa? Rajin membaca, suka membaca. Itu yang dinamakan kutu buku. Kutu buku itu bukan kutu di dalam buku, tapi orang yang suka membaca. Lalu berikutnya yaitu apa, ada mana lagi ya? Yang mana lagi? Rendah hati. Iya, rendah hati. Rendah hati itu apa ya? Rendah hati itu apa ya? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati. Rendah hati itu artinya apa ya? Rendah hati itu artinya tidak sombong, ya, rendah hati. Lalu yang terakhir ada satu lagi, besar kepala. Besar kepala itu apa ya? Besar kepala ya kebalikannya dari rendah hati, yaitu sombong. Nah, anak-anak nanti bisa mengulang lagi mana yang termasuk ungkapan, ya, mana yang termasuk ungkapan. Seperti di pembelajaran kemarin juga sudah ada ungkapan, ada buah tangan dan apa? Buah hati. Kita lanjutkan. Seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Berlatih dan bermain juga membuat badan sehat. Yuk anak-anak, meskipun kalian tidak melaksanakan kegiatan di sekolah, tidak pernah melaksanakan olahraga di hari Sabtu, tapi di rumah harus tetap selalu rajin berolahraga. Supaya apa? Supaya badannya tetap terjaga kesehatannya. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Peragakan gerakan berikut di bawah bimbingan orang tuamu. Ingat, peragakan gambar berikut di bawah bimbingan orang tuamu. Ya, yang pertama yaitu berjalan ke depan. Kalian harus mempraktekkan berjalan ke depan. Lalu yang berikutnya kalian harus mempraktekkan berjalan ke belakang. Tadi sudah maju ke depan, sekarang bukan maju ke belakang tapi ke belakang. Lalu kalian juga harus mempraktekkan sikap berjalan yang benar. Jadi kalian praktekkan bagaimana sikap berjalan yang benar. Lalu berikutnya berjalan ke samping. Berjalan ke samping ini bisa berjalan ke samping kanan atau ke samping kiri, ya. Jadi ada 4 yang harus kalian lakukan, peragakan di rumah, yaitu berjalan ke depan, berjalan ke belakang, sikap berjalan yang benar, serta berjalan ke samping. Pak, gunanya untuk apa? Kok saya harus belajar berjalan ke depan, ke belakang, terus berjalan yang benar serta berjalan ke samping? Ya, ini ada maksudnya anak-anak.
Maksudnya jika kalian sudah masuk ke sekolahan, ini akan dipraktekkan. Dipraktekannya apa Pak? Saat baris berbaris ini perlu digunakan, karena seperti saat mengikuti upacara kalian pasti disiapkan. Siap, gerak, maju ke depan 2 langkah, jalan, seperti itu ya. Ada apa-apa seperti itu, maka di sini ke samping kanan, ke samping kiri, seperti itu. Maka kalian harus mempraktekannya di rumah. Berikutnya, coba tirukan berbagai jenis hewan berjalan. Nah, nanti coba kalian tirukan ya. Ini ada gambar kucing. Coba nanti kalian tirukan bagaimana gerakan kucing itu berjalan. Yang kedua ada gambar bebek. Nanti kalian tirukan bagaimana gambar bagaimana jalannya bebek. Ya, nanti di rumah bersama orang tua kalian mempraktekkan atau menirukan gerakan-gerakan ini. Dan kalian bisa melakukan ini bersama orang tua bersama-sama, ataupun bersama adik jika punya adik, atau bersama kakak. Dan yang terakhir, untuk kegiatan bersama orang tua, yang ini mohon nanti bisa dilaporkan atau dikirimkan ke grup, yaitu orang tua bersama siswa membuat kalimat tentang kerukunan di rumah menggunakan ungkapan. Jadi tugasnya ada 2. Yang tadi menceritakan pengalaman beribadah di rumah bersama keluarga. Dan yang kedua, membuat kalimat, satu saja ya kalimatnya, membuat kalimat tentang kerukunan di rumah menggunakan ungkapan ya, menggunakan kata ungkapan. Pak, dikirim lewat apa? Dikirim lewat lisan saja, tidak usah ditulis. Jadi nanti direkam dengan pesan suara, ditulisi siapa namanya dan dikirimkan ke grup kelas 2. Nah, sudah selesai anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa jika di materi ini kalian masih belum jelas, bisa kalian ulangi lagi dari awal dan diulangi lagi dari awal supaya lebih jelas, supaya tahu apa itu Pancasila, lambang-lambangnya tadi memuat sila keberapa, lalu ungkapan-ungkapan yang ada di percakapan tadi. Jadi kalian bisa mengulangi video ini agar lebih memahami materi. Bapak rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan see you.